billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa sa'ala Ibnu Surya. Ibnu Surya bertanya an-nabiyya kepada Nabi Muhammad. An-nabiyya terhadap Nabi. Atau Umar. Aman tentang orang, ya tentang makhluk, ya bukan orang. Aman tentang makhluk, yakni yang datang bil wahyi dengan membawa wahyu. Yang dimaksud man yaitu minal malaikati, dari sebagian malaikat. Jadi ceritanya begini, Ibnu Surya namanya Abdullah min ahbaril Yahudi, bagian dari pendeta Yahudi. Atau di sini yang Umar. Umar. Kenapa? Fa inna Umar kana lahu ardun. Umar mempunyai tanah di mana ini? Di Awala ya. Wa kana yamurru ala madarisihim liyakhtabira sifati Muhammad min kutubihim. Umar berjalan di beberapa tempat pendidikannya, tempat belajar, untuk menguji sifat-sifat Muhammad yang dikabarkan dari beberapa kitab mereka, yaitu dari kalangan Yahudi. Ya Umar, lalu mereka bertanya kepada Umar, ya Umar, komunitas Bani Israil ini, laqad ahbabanaka, sungguh kami mencintai kamu. Faqalah, Umar menjawab, wallahi ma uhibbukum, demi Allah aku tidak mencintai kalian. Wa innama adkhulu alaikum liazdada basiratan fi amri Muhammad. Sungguh aku masuk menghampiri kalian untuk menambah terbukanya mata hati tentang perkaranya Muhammad. Dari dialog ini fasalahu Ibnu Surya. Ibnu Surya bertanya kepada Umar. Yang ditanyakan adalah amma ya'ti bil wahyi li Muhammadin, tentang makhluk yang bertugas datang dengan membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka Umar menjawab, faqala Jibril, makhluk itu adalah Jibril. Namun Ibnu Surya berkata, huwa aduuna, dia adalah musuh kami. Ini kata Ibnu Surya. Jadi Bani Israil menganggap Jibril sebagai musuh. Faqala Jibrilu, yang datang membawa wahyu kepada Muhammad adalah Jibril. Faqala huwa aduna, maka kata Ibnu Surya, Jibril adalah musuh kami. Ya'ti bil azabi, dia akan datang dengan membawa azab, siksa. Walau kana Mikailu la amanna, seandainya yang membawa tugas, yang mengemban tugas membawa wahyu adalah Mikail, la amanna, kata Bani Israil, maka kami akan iman. Kalau Jibril enggak. Seandainya Mikail, kami akan iman, la amanna. Li'annahu ya'ti bil khisbih, karena Mikail itu datang dengan membawa kedermawanan, wasilmi, dan kedamaian. Ini versi Bani Israil, kata Bani Israil. Fanazala, maka turunlah ayat, qul, katakan Muhammad, lahum, kepada mereka,
kepada mereka Bani Israel, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa kana aduan, yang menjadikan musuh, yang menganggap musuh li Jibrilah terhadap Jibril, falyamut ghaizan, maka dia akan mati dalam keadaan mendapat murka Allah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Jibril nazalahu, dialah yang menurunkan Al-Quran dari Allah, dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ala qalbika, diturunkan atas hatimu Muhammad, biizni, yakni dengan izin, biizni dengan izin, biamrillah, yakni dengan perintah Allah. Musaddiqan, telah membenarkan lima terhadap kitab baina yadaihi, yang ada di hadapan ataupun yang turun sebelum Al-Quran. Qablahu, yakni yang turun sebelum Al-Quran, minal kutubi, yakni beberapa kitab Allah. Wahudan, menurunkan Al-Quran dimasukkan kepada hati Muhammad, wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Jadi Quran selain musaddiqan lima baina yadayhi, juga wahudan, sebagai petunjuk, minadh-dhalalati, dari kesesatan, wa busyra, dan membawa kabar gembira, bil jannati, dengan adanya surga, lil mu'minina, bagi beberapa orang yang beriman. Maka diancam oleh Allah, man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang menganggap musuh, menjadikan musuh, memosisikan sebagai musuh lillahi, terhadap Allah, wa malaikatihi, dan beberapa malaikat Allah, wa rusulihi, dan beberapa utusan Allah, wa jibrilah, dan juga terhadap Jibril. Ini bikasil jimi, dengan kasrah jimnya, wa fatihah, dan fathah jimnya, jadi bisa dibaca Jabril, sama dengan Syamwil, bila hamzin, dengan tanpa hamzah, wabihi, atau dengan kasrah tapi biain dengan ya, wadunaha, dan tanpa hamzah. Wa Mikail, dan juga menganggap musuh terhadap Mikail. Atfun, diatofkan alal malaikati, atas lafaz al malaikah, min atfil khasih, dari mengatofkan lafaz yang bermakna khusus, alal ami, atas lafaz yang bermakna umum. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain, Mikailuh, ialah berupa Mikail, bukan Mikalah, bukan, tapi Mikail, bihamzin, dengan menggunakan hamzah, wa yain, dan iya. Wa fi ukhra, dan dalam qiraah yang lain, bila yain, dengan tanpa iya. Jadi ada yang memakai iya, ada yang tidak memakai iya. Jadi banyak versi qiraah yang lain. Fa innallaha, ini. Jadi siapa yang menganggap musuh terhadap Allah, menganggap musuh terhadap malaikat Allah, menganggap musuh terhadap beberapa utusan Allah, menganggap musuh terhadap Jibril, Mikail, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, adun, akan menjadikan musuh, lil kafirina, terhadap beberapa orang yang kufur. Auqahu, mau apa ini? Auqahu, mau lahum bayanan lihalihim. Jadi apa ini maksudnya ini? Auqa'ah, menimpakan hutraman mauqi'un, suatu posisi, tempat, lahum, bagi mereka. Bayanan, karena menjelaskan, lihalihim, terhadap kondisi mereka. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh, jadi Allah akan menjadikan musuh terhadap orang-orang yang kufur, ya, bermusuhan dengan Allah nanti. Walaqad anzalna, dan demi sungguh kami ataupun aku Allah telah menurunkan ilaika, terhadapmu, ya Muhammad, wahai Muhammad, menurunkan ayatin, terhadap beberapa ayat, bayinatin, yang menjadi penjelas, yang menjelaskan,
yang jelas, ay wadihatin au wadihatin, ataupun yang jelas. Halun menjadi hal. Ini dalam rangka raddun, jawaban liqauli Ibnu Surya, bagi ucapannya Ibnu Surya lin Nabi terhadap Nabi. Apa ucapan Ibnu Surya? Ahbail Yahud, ma ji'tana bi syai'in. Kamu tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu. Nah, ini. Jadi Ibnu Surya ini tidak yakin bahwa Quran itu adalah kitab Allah. Tidak meyakini, tidak mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa ma yakfuru biha, dan tidak kufur, tidak menentang biha terhadap ayatin bayyinat illal fasiquna, kecuali beberapa orang yang fasik. Ini jadi ayat ini menanggapi pernyataan Ibnu Surya yang tidak mengimani Al-Qur'an. Maka pernyataan Allah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aku telah menurunkan kepadamu Muhammad terhadap beberapa ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar terhadap beberapa ayat tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Kata Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Au kafaru, atau mereka kufur biha terhadap ayatin bayyinat. Wa kullama ahadullaha ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Wa kullama ahadu, dan ketika Bani Israel membuat perjanjian Allah terhadap Allah, ahdan dengan perjanjian al-iman, atas iman, bin nabi terhadap nabi, in kharaja, apabila telah keluar, awin nabi atau membuat perjanjian dengan nabi, alla yu'awinu, agar mereka tidak membantu, alaihi, atas memerangi nabi, al-musyrikina, terhadap beberapa orang musyrik. Orang Yahudi itu suka membantu orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad. Namun ketika mereka membuat perjanjian damai untuk tidak mengompori orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad, nabazahu, telah membuang terhadap ahdan, terhadap perjanjian itu, torahah, yakni telah membuang terhadap ahdan, farikun, satu kelompok, minhum, dari Bani Israel, yaitu binaktihi, dengan merusak ahdan, perjanjian itu. Ini jawab kullama, jawab syarat daripada adat syarat kullama. Wahwa, dan bermula apa ini? Wahwa mahal istifham al-inkari. Wahwa, dan bermula, ya, wa kullama ahadu ila akhirih, ini mahal istifhami, ialah tempatnya istifham al-inkari yang bermakna, yang mengandung makna ingkar. Bal, akan tetapi, lil intiqali, untuk faedah intiqal, aksaruhum, mayoritas dari mereka Bani Israel, la yu'minuna, tidak beriman. Jadi ketika Bani Israel itu sempat membuat perjanjian dengan Allah, membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad, untuk agar mereka tidak akan memanas-manasi, mengompori orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad. Namun ada saja di sebagian mereka yang merusak perjanjian itu, yang melanggar perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Jadi mayoritas Bani Israel itu enggak ada yang beriman, enggak ada. Karena selalu mengingkari perjanjian. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'a, dan ketika telah datang kepada Bani Israel rasulun, utusan min indillah, dari sisi Allah, Muhammadun SAW, yakni Nabi Muhammad SAW, musaddiqun, utusan tersebut membenarkan lima, terhadap kitab, ma'hum, yang bersama dengan mereka, yaitu Taurat. Nabaza, telah membuang, fariqun, satu kelompok dari mereka, minalladzina, dari orang-orang utul kitabah, yang diberi Alkitab. Mereka membuang kitab Allah, terhadap kitab Allah, artinya melanggar,
isinya kitab Allah ayat Tauratah, yakni Taurat. Membuangnya wara'a zuhurihim, di belakang beberapa punggung mereka. Artinya apa? Yakni lam ya'malu, mereka tidak mengamalkan bima, terhadap keterangan penjelasan fiha yang ada di dalam Taurat itu, yang berisi minal imani, yakni dari perkara iman bir rasul, terhadap utusan, dan selain rasul. Jadi mereka seolah-olah membuang kitab Allah, Taurat, dibuang ke belakang mereka. Artinya mereka tidak mengamalkan isinya Taurat, tidak mau iman terhadap utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ka'annahum, seolah-olah mereka Bani Israel, la ya'lamuna, tidak sadar, tidak mengetahui terhadap apa, sesuatu keterangan fiha yang berada di dalam Taurat, min annahu, dari sesungguhnya Muhammad, nabiyun ialah nabi, hakun, yang benar, aw annaha, atau sesungguhnya Taurat itu adalah kitabullahi, ialah kitab Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini nanti cerita lain ini. Wattaba'u, dan Bani Israel mengikuti, ini atfun, diatofkan ala nabazah, atas lafaz nabazah. Mereka mengikuti ma, terhadap bacaan, tatlu, yang akan membaca ataupun yang telah membaca. Ini fi'il mudhari tapi bermakna fi'il madhi, yang telah membaca, ayat yakni yang telah membaca. Asyayatinu, siapa? Yaitu beberapa syaitan, ala ahdi mulki Sulaimana, atas periode masa kekuasaan pemerintahan Nabi Sulaiman, yakni minas sihri, dari sihir. Seperti apa ceritanya kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwa, ya Allah, wa ya rabbi irhamni wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati, wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.